Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi, yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu beberapa aspek medan elektromagnetik saluran udara tegangan tinggi. Kedua, kompensasi saluran transmisi, dan yang terakhir itu transmisi tegangan tinggi arus searah. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu beberapa aspek medan elektromagnetik saluran udara tegangan tinggi. Pada saluran udara tegangan tinggi, medan elektromagnetik merupakan fenomena penting yang perlu dipahami. Medan elektromagnetik terjadi karena aliran arus listrik sebagai saluran udara tegangan tinggi yang mencakup tegangan ekstra tinggi dan tegangan ekstra, ultra tinggi. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai medan elektromagnetik pada saluran udara tegangan tinggi. Yang pertama, definisi medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik terbentuk ketika ada saluran listrik yang mengalir melalui konduktor seperti kabel atau saluran udara. Medan ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu medan listrik yang disebabkan oleh perbedaan potensial listrik dan medan magnetik yang dihasilkan oleh aliran arus. 2. Sifat dan karakteristik medan elektromagnetik. Medan elektromagnetik bersifat transien, artinya mereka berubah seiring waktu. Intensitasnya menurun dengan jarak dari sumbernya. Medan elektromagnetik itu bergerak dalam bentuk gelombang. Gelombang elektromagnetik bergerak pada kecepatan cahaya. 3. Potensial bahaya bagi manusia. Paparan jangka panjang terhadap medan elektromagnetik yang tinggi dapat berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun pada saluran udara tegangan tinggi, manusia biasanya tidak terpapar medan EM secara langsung karena saluran tersebut berada di atas tanah. Kemudian gangguan pada komunikasi. Medan elektromagnetik pada saluran tegangan tinggi dapat menyebabkan gangguan pada perangkat elektronik dan sistem komunikasi jika mereka berada dalam jangkauan medan yang cukup. Oleh karena itu, peralatan dan infrastruktur komunikasi seringkali ditempatkan dengan pertimbangan ini. Lalu kemudian 5. Efek pada lingkungan. Saluran udara tegangan tinggi dengan medan elektromagnetik yang tinggi dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Beberapa penelitian mengindikasikan bahwa medan elektromagnetik yang kuat dapat berdampak pada kehidupan tanaman dan hewan-hewan tertentu. Lalu kemudian pengukuran dan pengendalian medan elektromagnetik lingkungan. Untuk mengukur medan elektromagnetik digunakan peralatan khusus seperti dosimeter medan elektromagnetik. Organisasi dan badan pengawas mengatur batas-batas medan elektromagnetik yang diperbolehkan agar tetap aman bagi manusia dan lingkungan. Perusahaan penyedia listrik juga berusaha mengoptimalisasikan desain dan konfigurasi soal tegangan tinggi yang
mengurangi medan elektromagnetik yang dihasilkan. Penelitian dan pengembangan penilaian terus dilakukan untuk memahami lebih lanjut efek medan elektromagnetik pada manusia dan lingkungan. Selain itu, teknologi baru dan inovasi terus dikembangkan untuk mengurangi dampak medan elektromagnetik dan meningkatkan efisien saluran tegangan tinggi. 8. Regulasi dan standar keamanan. Setiap negara biasanya memiliki regulasi dan standar keamanan yang ketat terkait medan elektromagnetik dari saluran tegangan tinggi. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Ini adalah contoh soal yang isinya sebuah saluran udara tegangan tinggi dengan arus listrik yang mengalir di atas memiliki intensitas medan magnetik yang kuat. Bagaimana pengaruh medan magnetik tersebut terhadap sistem navigasi burung migrasi yang melintasi di atas saluran tersebut? Lalu kemudian jawaban dari pertanyaan ini yaitu medan magnetik yang keluar dapat mempengaruhi sistem navigasi burung migrasi yang menggunakan magnetor reseptor internal untuk berorientasi selama perjalanan migrasi. Burung-burung ini dapat merasakan perubahan medan magnetik bumi dan menggunakannya sebagai alat bantu navigasi. Jika medan magnet yang dihasilkan oleh saluran tegangan tinggi sangat kuat, bisa menyebabkan gangguan pada kemampuan navigasi burung migrasi tersebut, sehingga dapat mempengaruhi jalur dan keberhasilan perjalanan migrasi mereka. Lalu kemudian soal kedua yaitu isinya sebuah saluran udara tegangan tinggi dibangun di dekat pemukiman penduduk. Bagaimana dampak medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh saluran tegangan tinggi tersebut terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar? Lalu kemudian jawaban dari soal ini yaitu dampak medan elektromagnetik pada masyarakat dan lingkungan sekitar saluran udara tegangan tinggi menjadi perhatian penting. Peran jangka panjang terhadap medan elektromagnetik yang tinggi dapat berpotensi membahayakan keselamatan manusia, meskipun manusia umumnya tidak terpapar secara langsung pada saluran tegangan tinggi yang berada di atas tanah. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang kompensasi pada saluran transmisi. Kompensasi pada saluran transmisi adalah serangkaian teknik dan metode yang digunakan untuk meningkatkan efisien dan keandalan sistem transmisi daya listrik. Sistem transmisi daya listrik merupakan jaringan saluran tenaga tinggi yang menghubungkan pembangkit listrik dengan konsumen. Saat daya listrik ditransmisikan melalui saluran ini, terjadi beberapa kendala dan tantangan teknis seperti hilangnya daya, redaman, efek kapasitif, dan induktansi saluran. Kompensasi pada saluran transmisi bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dan mencapai beberapa tujuan, diantaranya: 1. Meningkatkan efisien dengan menggunakan kompensasi yang tepat. Hilangnya daya karena redaman dan kapasitivitas dapat dikurangi sehingga efisiensi keseluruhan dari transmisi daya meningkat. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Kompensasi dapat meningkatkan kapasitas saluran transmisi
memungkinkan penyaluran daya yang lebih besar melalui saluran yang sama tanpa merusak kinerja atau meningkatkan beban puncak yang dapat ditangani oleh sistem. Ketiga, peningkatan stabilitas. Kompensasi membantu meningkatkan stabilitas sistem dengan mengurangi efek dari masalah-masalah seperti osilasi, tegangan rendah dan tegangan tinggi. Kemudian ada beberapa metode dan teknik kompensasi yang umum dilakukan dalam saluran transmisi. Yang pertama, kompensasi kapasitif. Kompensasi kapasitif dilakukan dengan memasang kapasitor di titik strategis dalam sistem transmisi. Kapasitor digunakan untuk mengurangi tegangan reaktif dan meningkatkan faktor daya. Hal ini membantu mengurangi beban kapasitif pada generator dan meningkatkan kapasitas aliran daya listrik. Yang kedua itu B. Kompensasi induktif. Kompensasi induktif dilakukan dengan memasang reaktor pada titik-titik tertentu dalam sistem transmisi. Reaktor ini membantu mengurangi arus reaktif, meningkatkan faktor daya yang mengurangi hilangnya daya akibat induktansi saluran. C. Kompensasi seri. Kompensasi seri melibatkan penggunaan perangkat kompensasi seperti SVC atau statistik var kompensator atau STATCOM. Perangkat ini menyediakan reaktif secara dinamis, membantu menjaga tegangan dalam batas yang aman dan meningkatkan kapasitas transmisi. Kemudian D. Kompensasi paralel melibatkan penggunaan perangkat kapasitor atau kapasitor terkontrol yang dihubungkan secara paralel dengan saluran transmisi untuk mengompensasi saluran daya reaktif. Kemudian mungkin teman-teman bisa melihat soal dan pembahasan yang telah saya berikan. Baik, kita lanjut. Kemudian yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah transmisi tegangan tinggi arus searah. Transmisi tegangan tinggi arus searah atau DC High Voltage Transmission adalah proses mentransmisikan daya listrik dari pembangkit listrik ke konsumen melalui saluran transmisi yang menggunakan arus searah atau DC. Sistem transmisi tegangan tinggi arus searah telah digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang ada dalam sistem transmisi tegangan tinggi arus bolak-balik. Kelebihan dan kekurangan HVDC atau arus searah tegangan tinggi. Keuntungan dari HVDC atau transmisi tegangan tinggi adalah yang pertama, pengisian arus tidak ada. 2. Tidak ada kedekatan dan tidak ada efek kulit. Yang ketiga, tidak ada masalah stabilitas. Keempat, karena kerugian di elektrik berkurang, daya dukung arus kabel HVDC besar. 5. Dibandingkan dengan transmisi AC, gangguan radio dan kehilangan daya corona lebih kecil. 6. Diperlakukan perangkat isolasi yang lebih sedikit. 7. Dibandingkan dengan AC, pencatan switching lebih rendah di DC. 8. Tidak ada efek Ferrati. 9. Pengaturan tegangan. Kemudian kekurangan dari transmisi arus
searah tegangan tinggi adalah pertama mahal, kedua kompleks atau rumit, ketiga kesalahan daya, empat menyebabkan kebisingan radio, 5 grounding yang sulit, 6 biaya pemasangan tinggi. Kemudian kita beralih ke soal sebuah pembangkit listrik tegangan angin menghasilkan daya sebesar 60 MW dengan tegangan output DC sebesar 200 kV. Daya tersebut akan ditransmisikan ke daerah yang berjarak 150 km menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah. Jika resistansi tegang total dari saluran transmisi adalah 0,08 ohm, apakah tegangan yang diterima oleh beban? Pertama, kita dapat pembahasannya. Kita dapat mengamati bahwa ketika daya ditransmisikan melalui saluran transmisi arus searah, rugi daya akan terjadi karena adanya resistansi saluran. Namun tidak ada informasi lebih lanjut mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi daya seperti konveksi daya atau efek lain. Oleh karena itu kita dapat berasumsi bahwa tegangan yang diterima oleh beban sama dengan tegangan output dari pembangkit listrik selama ditransmisikan, yaitu 200 kV, sehingga tegangan yang diterima oleh beban 200 kV. Kemudian soal kedua, dalam sistem transmisi tegangan tinggi arus searah terdapat pembangkit listrik tegangan air yang menghasilkan daya sebesar 80 MW dengan tegangan output DC sebesar 250 kV. Daya tersebut akan ditransmisikan ke daerah yang berjarak 120 km menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah. Jika resistansi total dari saluran transmisi adalah 0,05 ohm, apakah keuntungan utama menggunakan transmisi arus searah dalam hal besar rugi daya dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik? Lalu kemudian pembahasannya atau jawabannya. Salah satu keuntungan utama menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah adalah bahwa besar rugi daya dalam sistem transmisi lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik. Hal ini terjadi karena arus searah memiliki kerugian daya yang lebih rendah daripada arus bolak-balik yang mentransmisikan daya jarak jauh. Dalam soal ini kita telah diberikan informasi mengenai daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga tegangan output, jarak transmisi, dan resistansi total saluran transmisi. Namun kita tidak diberikan nilai arus yang mengalir dalam sistem. Meskipun demikian, kita tetap dapat menyimpulkan bahwa keuntungan utama menggunakan transmisi tegangan tinggi arus searah adalah besar rugi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan transmisi arus bolak-balik. Jadi keuntungan utama tegangan tinggi arus searah adalah besar rugi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan transmisi arus bolak-balik. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.